Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya, izinkan saya perkenalkan diri. Nama saya Teresia Novalina dari kelas MAIS 2A dengan NIM 21051210052. Di sini, saya akan mempresentasikan tentang apakah etika dan moral itu sama. Jadi, dalam bahasa sehari-hari, etika dan moral ini sering disamakan. Tapi, apakah itu berarti etika dan moral itu sama? Sebelumnya, saya akan menjelaskan tentang etika. Jadi di sini ada definisi atau pengertian etika, yaitu etika berasal dari bahasa Yunani atau Grek yang berarti kebiasaan menurut adat dan berlaku. Lalu kedua, ada etika sebagai filsafat moral atau etika ini juga merupakan cabang filsafat yang membicarakan nilai dan norma moral yang menentukan perilaku manusia dalam hidupnya. Selanjutnya, etika adalah pemikiran kritis dan mendasar mengenai ajaran-ajaran moral atau etika sebagai ilmu tentang moralitas. Selanjutnya, selain pengertian atau definisi dari etika, selanjutnya kita akan masuk ke dalam macam-macam etika. Macam-macam etika terdiri dari etika umum dan etika khusus. Pertama ada etika umum. Jadi etika umum ini adalah etika yang membahas tentang kondisi-kondisi dasar bagaimana manusia itu bertindak secara etis. Etika ini dijadikan dasar dan pegangan manusia untuk bertindak dan etika umum ini juga digunakan sebagai tolak ukur untuk penilaian baik atau buruknya suatu tindakan manusia atau seseorang. Selanjutnya yang kedua ada etika khusus. Etika khusus dapat kita artikan sebagai penerapan moral dasar dalam bidang kehidupan yang khusus. Misalnya, olahraga, bisnis, atau profesi-profesi tertentu. Dari etika khusus inilah nanti akan lahir etika bisnis dan etika profesi. Bukan hanya itu, etika khusus ini ada dua, dibagi menjadi dua, yaitu etika individual dan etika sosial. Pertama ada etika individual, di mana etika individual ini adalah biasa kita dengar kata individual itu berarti mencakup suatu pribadi seseorang atau suatu pribadi manusia. Etika individual ini memiliki contoh. Beberapa dari contohnya ini adalah pertama, memelihara kesehatan dan kesucian lahiriah dan batinnya, memelihara kerapian diri, kamar, tempat tinggal dan lainnya. Ketiga, kita dapat berlaku tenang. Keempat, kita dapat meningkatkan ilmu pengetahuan kita. Kelima, kita dapat membina kedisiplinan atau kita dapat melatih kedisiplinan kita. Selanjutnya ada etika sosial. Bisa kita dengar jelas juga nih dari kata sosial. Sosial ini berarti mencakup masyarakat luas atau masyarakat umum. Jadi dapat kita ambil arti dari etika sosial adalah etika yang membahas tentang kewajiban, sikap, dan perilaku manusia sebagai anggota masyarakat pada umumnya. Selanjutnya, selain definisi dan macam-macam etika, kita juga akan masuk ke dalam penggolongan etika. Penggolongan etika itu ada dua, yaitu etika deskriptif dan etika normatif. Yang pertama yaitu etika deskriptif. Etika deskriptif ini dapat kita artikan yaitu etika yang menelaah secara kritis dan rasional tentang sikap dan perilaku manusia, serta apa yang dikejar oleh setiap orang dalam hidupnya sebagai sesuatu yang bernilai. Bisa kita arti nih, etika deskriptif tersebut berbicara mengenai fakta secara apa adanya, yakni mengenai nilai dan perilaku manusia sebagai suatu fakta yang terkait dengan situasi dan realitas yang membudaya. Lalu selanjutnya kita masuk ke etika normatif, yaitu etika yang menetapkan berbagai sikap dan perilaku yang ideal dan seharusnya etika ini dimiliki oleh manusia atau apapun yang seharusnya dijalankan oleh manusia dan tindakan yang bernilai dalam hidup ini. Jadi bisa kita simpulin nih, bisa kita ambil poinnya kalau etika normatif ini adalah norma-norma yang dapat menuntun agar manusia bertindak secara baik dan menghindarkan dari hal-hal yang buruk atau dari hal-hal yang tidak baik. Sesuai dengan kaidah atau norma yang disepakati dan berlaku di masyarakat. Selanjutnya, kita akan masuk ke dasar kata yang sama. Dasar kata yang sama ini bisa kita artikan kata dasar yang sama dengan etika tetapi berbeda artinya, yaitu ethos dan etis. Ethos adalah sikap dasar
ciri-ciri dan pandangan penilaian seseorang atau sekelompok orang terhadap suatu kegiatan tertentu. Contoh dari etos ini adalah bisa kita ambil yaitu etos kerja. Etos kerja ini pertama ada bagaimana sikap terhadap kerja. Gimana sih kita giat atau bermalas-malasan terhadap suatu pekerjaan. Kedua, bagaimana nih pandangan kita terhadap kerja. Kita menganggap kerja itu beban atau aktualisasi diri. Ketiga, bagaimana penilaian kita terhadap kerja. Kita menganggap pekerjaan itu kutukan atau anugerah. Lalu selanjutnya ada etis. Etis adalah tindakan yang berhubungan dengan tanggung jawab moral atau prinsip-prinsip dari moralitas. Misalnya, perbuatan tidak etis atau perbuatan yang etis. Sebelumnya saya sudah menjelaskan mengenai pengertian atau definisi etika, macam-macam etika, dan kata dasar yang sama etika. Selanjutnya kita akan masuk ke moral. Moral ini juga memiliki definisi atau pengertian, yaitu moral adalah ajaran tentang apa yang dilarang dan apa yang wajib dilakukan oleh manusia supaya bisa menjadi baik. Jadi moral itu standar perilaku yang berlaku yang memungkinkan orang untuk hidup secara kooperatif dalam kelompok. Atau bisa kita bilang juga nih, moral itu baik buruk yang diterima masyarakat umum mengenai perbuatan, sikap, kewajiban, dan sebagainya. Selanjutnya ada contoh moral. Contoh moral itu ada aturan dan hukum agama, hukum adat, wejangan tradisi leluhur, nasihat orang tua, ajaran ideologi, dan lain-lainnya. Ada juga nih contoh moral dari kegiatan yang bisa kita lakukan sehari-hari, yaitu membuang sampah pada tempatnya, selalu menghargai pendapat orang lain, mengucapkan terima kasih, dan selalu mengucapkan kata tolong. Lalu selanjutnya kita masuk ke dalam sumber moral. Sumber moral itu lebih dari satu, diantaranya ada tradisi, adat, agama, ideologi negara, dan lain-lainnya. Lalu tidak hanya itu, tidak hanya pengertian macam-macam, tapi kita juga akan masuk ke dasar kata yang sama juga nih. Dasar kata yang sama adalah kata yang dasarnya sama dengan moral, tetapi berbeda artinya, yaitu amoral dan immoral. Kita akan masuk ke yang pertama, yaitu amoral. Dari amoral ini, dari awalan kata a, itu berarti tidak. Amoral ini dapat kita artikan yaitu tindakan yang tidak berhubungan dengan konteks moral atau tidak berhubungan dengan kebaikan atau kejahatan. Tindakan yang netral atau non-moral. Contohnya berjalan. Lalu selanjutnya ada immoral. Immoral ini adalah tindakan yang bertentangan dengan moralitas atau tindakan yang melawan ajaran moral. Lalu sesuai dengan judul kita tadi, apakah etika dan moral itu sama? Di sini kita akan membahas hubungan etika dan moral itu tersendiri. Jadi hubungan mereka tuh apa sih? Jadi hubungan etika dipakai untuk yang umum atau konseptual atau prinsipal. Dan moral ini dipakai untuk yang lebih khusus atau spesifik atau praktis. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan juga nih tentang persamaan dan perbedaan etika dan moral. Pertama, tentang persamaan etika dan moral. Persamaan etika dan moral ini mengacu kepada ajaran atau gambaran tentang penilaian sosial seseorang terhadap orang lain. Yang kedua, persamaannya ada etika dan moral merupakan prinsip hidup seseorang untuk memberikan tanggapan serta respon untuk meningkatkan kualitas diri. Lalu selanjutnya kita masuk ke perbedaan etika dan moral. Perbedaan etika dan moral itu yang pertama, etika biasanya digunakan untuk mengatur perilaku masyarakat agar dapat tercipta keteraturan. Sehingga etika adalah hal-hal baik yang harus dilakukan dan hal-hal buruk yang harus dihindari. Kedua, sedangkan moral lebih mengacu pada prinsip benar dan salah tentang suatu hal. Jadi, di mana setiap individu mempunyai prinsip kebenaran dan kesalahan yang dipercayainya. Namun, prinsip benar salah yang dipercaya seseorang tidak sama dengan prinsip yang dimiliki orang lain. Jadi, di sini bisa kita ambil contoh nih. Misalnya ada suatu perbuatan yang menurut kita benar, tapi itu tidak menutup kemungkinan perbuatan itu tidak benar bagi orang lain. Jadi sesuai dengan pertanyaan judul dan tema presentasi kita ini, apakah etika dan moral itu sama? Kita bisa ambil kesimpulan bahwa ya, etika dan moral itu sama dalam pengertian dan berbeda dalam perlakuannya sehari-hari. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Terima kasih.